Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmatis Rizal dari kelas B dengan NIM 2304045020117. Program studi bimbingan dan konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Bahasa dan Emosi. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu hakikat perkembangan bahasa. Bahasa merupakan salah satu aspek paling penting dalam kehidupan anak, apalagi di era komunikasi global yang menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Bahasa merupakan salah satu alat bantu yang luar biasa. Dengan bantuan bahasa, seseorang dapat menyampaikan pemikiran atau pendapatnya dan segala sesuatu yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu, bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan pikiran kepada orang lain dan untuk berhubungan dengan dunia pikiran, perasaan, komunikasi, dan pemerolehan informasi diri seseorang. Kemampuan berbahasa seseorang seringkali menjadi tolak ukur kecerdasannya, sehingga banyak yang beranggapan bahwa kriteria tersebut dikategorikan sebagai kecerdasan. Dalam mencapai penguasaan suatu bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi, harus dilakukan suatu proses perkembangan tersendiri. Bahasa bukan hanya sekedar mengeluarkan bunyi atau mempelajari kata saja. Hal ini terlihat ketika bayi yang baru lahir telah mengeluarkan suara seperti suara tangisan dan tawa. Mereka kemudian mengeluarkan suara-suara seperti vokal yang seolah-olah mengajak orang di sekitarnya untuk berbicara. Namun pada tahap ini kita belum bisa memahami maksud yang atau apa yang sebenarnya diucapkan oleh bayi tersebut. Seiring dan perkembangannya usia, seorang anak akan melewati tahap awal dengan mengucapkan kata pertama, kemudian akan menggabungkan kata tersebut menjadi kalimat yang bermakna sehingga dapat menjalin interaksi dalam komunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman maupun lingkungan sekitar, seorang anak membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi dengan bahasa merupakan hal mendasar dan sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Dengan berbahasa, anak akan dapat mengembangkan kemampuan bergaul atau social skill dengan orang lain. Seorang anak tidak akan bisa berkomunikasi tanpa adanya peran penting bahasa. Anak dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan apa yang dalam pikirannya melalui bahasa dengan tujuan orang lain dapat memahami apa yang dipikirkan oleh anak tersebut. Dalam menjalin suatu hubungan, bahasa memiliki peran penting sehingga hal ini dapat membantu anak dalam berinteraksi dengan sesama. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa bahasa dianggap sebagai salah satu indikator kesuksesan yang didapatkan oleh seorang anak. Bahasa merupakan segala sesuatu bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seseorang disimbolisasikan dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Oleh karena itu, perkembangan bahasa dimulai dari tangisan pertama sampai anak mampu bertutur kata. Bahasa adalah simbolisasi dari sesuatu ide atau suatu pemikiran yang ingin dikomunikasikan oleh pengirim pesan dan diterima oleh penerima pesan melalui kode-kode tertentu, baik secara verbal maupun non-verbal. Bahasa digunakan anak dalam berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungannya yang dilakukan untuk bertukar gagasan. Pikiran dan emosi, bahasa bisa diekspresikan melalui bicara yang mengacu pada simbol verbal. Selain itu, bahasa dapat diekspresikan melalui tulisan, tanda gestur, atau pantonim. Gestikulasi adalah ekspresi gerakan tangan dan lengan yang untuk menekankan makna bicara. Pantonim adalah sebuah cara komunikasi yang mengubah komunikasi verbal dengan aksi yang mencakup beberapa gestural atau ekspresi gerakan yang menggunakan setiap bagian tubuh dengan makna yang berbeda-beda. Adapun teori-teori pemerolehan bahasa. Yang pertama adalah teori behavioral. Teori ini menekankan pembelajaran dengan proses sosial, menunjukkan bahwa seseorang memperoleh pola perilaku dari lingkungannya. Menurut para penganut paham behavioris, anak dilahirkan dengan potensi belajar dan perilaku mereka dapat dibentuk dengan memanipulasi lingkungan. Dengan penguatan yang tepat, maka kemampuan intelektual anak dapat dikembangkan
Berkaitan dengan penyerapan bahasa dalam lingkungan sekitar anak, maka penguasaan bahasa masyarakat sekitar sangat mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri. Jika anak tumbuh di lingkungan yang kaya akan bahasa, maka akan semakin banyak pula penguasaan bahasa yang anak tersebut miliki. Sebaliknya, jika seorang anak tumbuh di lingkungan yang dengan penggunaan bahasa yang minim, maka pengetahuan dan penggunaan bahasa anak juga menurun dan lebih sulit untuk berkembang. Tokoh yang menganut behavioristik ini adalah Skinner dan Bandors. Beliau menulis buku Verbal Behavior yang menjadi sumber rujukan bagi pengikut aliran ini. Ini mengatakan bahwa berbicara dan memahami bahasa dapat diperoleh melalui rangsangan lingkungan yang termasuk dalam teori pembelajaran yang disebut operant conditioning. Oleh karena itu, Skinner yakin bahwa perilaku verbal adalah perilaku yang dihendaki dan perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Jika akibatnya itu hadiah atau sesuatu yang menyenangkan, maka perilaku ini akan terus dipertahankan, kemudian kemampuan dan frekuensinya akan terus berkembang. Sementara itu, menurut Bandura, perkembangan bahasa dapat dikembangkan melalui peniruan dan imitasi dari orang lain. Bandura yang berpendapat bahwa anak belajar bahasa dengan meniru suatu model, artinya mereka tidak perlu meniru dukungan yang mereka terima dari orang lain. Dengan kata lain, perkembangan kemampuan dasar dan berbahasa pada anak ini diperoleh melalui pengalaman dan interaksi yang dilakukan dengan teman sebayanya atau orang dewasa. Selanjutnya, nativisme. Nativisme memiliki pandangan yang berbeda dengan teori behaviorisme. Para pendukung teori ini tidak percaya bahwa bahasa dapat dipelajari secara singkat hanya karena kebiasaan-kebiasaan yang muncul di lingkungan sekitar anak. Menurut pendapat mereka, bahasa terlalu rumit untuk dapat dipelajari melalui proses peniruan. Ada hal lain yang memengaruhi tingkat perkembangan bahasa pada manusia, yaitu faktor genetik atau bawaan. Menurut teori nativis, terdapat unsur ketertarikan yang erat antara faktor biologis dan perkembangan bahasa. Teori nativis meyakini bahwa kemampuan bahasa merupakan kemampuan bawaan sejak lahir. Selanjutnya, belajar bahasa tidak dipengaruhi oleh intelijensi maupun pengalaman individu. Menurut aliran nativis ini, terdapat peran evolusi biologis dalam membentuk individu untuk menjadi makhluk linguistik. Sejalan dengan pertumbuhan fisik dan mental anak, perkembangan bahasa menjadi lebih baik dan meningkat. Para ahli nativis berpendapat bahwa kemampuan berbahasa sifatnya sangat natural atau bawaan, sebagaimana halnya kemampuan berjalan merupakan bagian dari perkembangan manusia yang dipengaruhi oleh kematangan otak. Alasan mereka adalah beberapa bagian neurologi tertentu dari otak manusia memiliki hubungan dan perkembangan bahasa, sehingga kerusakan pada bagian tersebut menyebabkan hambatan bahasa. Selanjutnya ada teori kognitivisme. Kognitivisme merupakan aliran yang meyakini bahwa segala sesuatu memiliki ketertarikan dengan kemampuan berpikir. Piaget dan Vygotsky merupakan dua tokoh yang berpendapat bahwa kemampuan bahasa tidak dapat dipisahkan dari kemampuan kognisi manusia. Perkembangan bahasa dapat terbentuk setelah anak kognitif telah cukup matang. Saat kemampuan kognisi terbentuk, maka penguasaan bahasa akan mengikuti. Para pendukung teori kognitivisme juga beranggapan bahwa belajar tidak selalu berkaitan dengan perilaku yang dapat diamati oleh panca indera. Perubahan pola pikir atau persepsi di otak merupakan salah satu ciri seseorang adalah mengalami proses pembelajaran. Proses pembelajaran lebih penting daripada hasil itu sendiri. Menurut Piaget, Vygotsky juga mengemukakan bahwa perkembangan kognitif dan bahasa anak berkaitan erat dengan kebudayaan dan masyarakat tempat anak dibesarkan. Dalam kaitannya dengan perkembangan kemampuan bahasa, bukan murni dari bawaan nativis, bukan juga karena tingkah laku atau perubahan behavior, tapi lebih pada kebudayaan dan tempat asal anak. Vygotsky juga mengemukakan bahwa melalui alat perkembangan inilah perkembangan kognitif bahasa seseorang berkembang sejak usia dini sampai dewasa. Adapun teori psikososialinguistik,
menekankan pada interaksi, aktivitas dasar sosial, dan aktivitas intelektual dalam berbahasa. Masalah interaksi sosial ini memberikan motivasi kepada anak dalam berbahasa. Interaksi ini merupakan kesempatan bagi anak untuk belajar berbicara melalui bahasa dengan berkomunikasi, meskipun tidak semua orang dewasa memahami bahasa anak. Teori ini lebih menekankan pada pragmatik karena berhubungan dengan dimensi sosial bahasa. Dengan demikian, anak akan mampu dan lancar berbahasa melalui keterampilan bicaranya karena terjadi proses interaksi dalam konteks sosial yang nyata. Adapun tahapan perkembangan bahasa. Tahapan umum perkembangan kemampuan berbahasa seorang anak. Yang pertama ada reflexive vocalization. Pada usia 0-3 minggu bayi akan menangis yang masih bersifat refleks. Jadi bayi tidak menangis karena ia benar-benar ingin menangis, tapi ia menangis tanpa menyadarinya. Yang kedua ada babbling. Bayi berusia lebih dari 3 minggu menangis ketika merasa lapar atau tidak nyaman. Berbeda dengan sebelumnya, tangisan yang dikeluarkan telah dapat dibedakan sesuai dengan keinginan atau perasaan bayi. Yang kemudian ada lulling. Di usia 3 minggu sampai 2 bulan mulai terdengar suara-suara namun belum jelas. Bayi mulai dapat mendengar pada usia 2 sampai dengan 6 bulan sehingga ia mulai dapat mengucapkan kata dengan suku kata yang diulang-ulang seperti baba, mama. Yang keempat ada ekolalia. Pada usia 10 bulan bayi mulai meniru suara-suara yang didengar dari lingkungannya, serta ia juga akan menggunakan ekspresi wajah atau isyarat tangan ketika ingin meminta sesuatu. Yang terakhir ada true speech. Saat usia sekitar 18 bulan, bayi mulai dapat berbicara dengan baik, namun pengucapannya belum sempurna seperti orang dewasa. Adapun tahapan perkembangan bahasa pada anak menurut beberapa ahli. Lansden membagi perkembangan bahasa dalam 3 tahap, yaitu tahap pranglinguistik. Pada usia 0-3 bulan bunyinya di dalam dan berasal dari tenggorokan. Pada usia 3-12 bulan banyak memakai bibir dan langit-langit, misalnya ma, dah, bah. Yang kemudian ada tahap protolinguistik. Pada usia 12-2 tahun anak sudah mengerti dan menunjukkan alat-alat tubuh. Dia mulai berbicara beberapa patah kata. Kosakatanya dapat mencapai 200-300. Yang terakhir ada tahap linguistik. Pada usia 2-6 tahun atau lebih. Pada tahap ini ia mulai belajar tata bahasa dan perkembangan kosakatanya mencapai 3.000 buah. Bros membagi tahapan perkembangan bahasa anak dari lahir sampai usia 3 tahun dalam 4 stadium, yaitu 1. Perkembangan bahasa bayi sebagai komunikasi prelinguistik. Terjadi pada umur 0-3 bulan dari periode lahir sampai akhir tahun pertama. Bayi baru lahir belum bisa menggambarkan elemen bahasa baik, isi, bentuk, dan pemakaian bahasa. Selain belum berkembangnya bentuk bahasa konvensional, kemampuan kognitif bayi juga belum berkembang. Komunikasi lebih bersifat reflektif daripada terencana. Periode ini disebut prelinguistik. Meskipun bayi belum mengerti dan belum bisa mengungkapkan bentuk bahasa konvensional, mereka mengamati dan memproduksi suara dengan cara yang unik. Klinisi harus menentukan bayi mengamati atau bereaksi terhadap suara. Bila tidak, ia merupakan induksi untuk evaluasi fisik dan audiologi. Yang kedua ada kata-kata pertama, transisi ke bahasa anak. Terjadi pada umur 3-9 bulan. Salah satu perkembangan bahasa utama milestone adalah pengucapan kata-kata pertama yang terjadi pada akhir tahun pertama, berlanjut sampai 1,5 tahun saat pertumbuhan kosakata berlangsung cepat. Juga tanda dimulainya pembentukan kalimat awal, berkembangnya kemampuan kognitif, adanya kontrol dan interpretasi emosional di periode ini akan memberi arti pada kata-kata pertama anak. Yang ketiga ada perkembangan kosakata yang cepat, pembentukan kalimat awal. Terjadi pada umur 9-18 bulan, bentuk kata-kata pertama menjadi banyak dan dimulainya produksi kalimat. Perkembangan komprehensif dan produksi kata-kata berlangsung cepat pada sekitar umur 18 bulan. Anak mulai bisa menggabungkan kata benda dengan kata kerja yang kemudian menghasilkan sintaks.
Melalui interaksinya dengan orang dewasa, anak mulai belajar mengkonsolidasikan isi, bentuk, dan pemakaian bahasa dalam pencakapannya. Dengan semakin berkembangnya kognisi dan pengalaman efektif, anak mulai bisa berbicara memakai kata-kata yang tersimpan dalam memorinya. Yang keempat, ada dari percakapan bayi menjadi registrasi anak prasekolah yang mempunyai orang dewasa. Yang menyerupai orang dewasa, fase ini terjadi pada umur 18-36 bulan. Anak dengan mobilitas yang mulai meningkat memiliki akses ke jaringan sosial yang lebih luas dan perkembangan kognitif menjadi semakin dalam. Anak mulai berpikir konseptual, mengkategorikan benda, orang dan peristiwa, serta dapat menyelesaikan masalah fisik. Anak terus mengembangkan pemakaian bentuk fonem dewasa. Fase ini juga dalam mengkategorikan benda, anak juga sudah mengetahui konsep tentang misalnya binatang, kucing, burung, anjing, ikan, dan lain-lain. Melihat bentuk lingkaran, anak berpikir itu adalah bola. Dalam mengkategorikan orang, anak sudah mengetahui mana orang tuanya, saudaranya, dan teman-teman sepermainannya. Dalam peristiwa yang anak dapatkan, ingatan secara lengkap, misalnya menceritakan kegiatan rutinitas di pagi hari secara sederhana dengan memberitahukan apa yang sudah dilakukannya. Adapun hakikat perkembangan emosi. Emosi berperan penting dalam perkembangan anak, baik pada usia prasekolah maupun pada tahap perkembangan selanjutnya. Karena mempengaruhi perilaku anak, Wolfson menyebutkan bahwa anak mempunyai kebutuhan emosional, seperti keinginan untuk dicintai, dihargai, rasa aman, merasa kompeten, dan mengoptimalkan kompetensinya. Kata emosi berasal dari kata Latin yaitu emover, yang berarti bergerak menjauh. Arti kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Mendefinisikan emosi sangat sulit karena tidak mudah mengetahui kapan seorang anak atau seorang dewasa di dalam suatu keadaan emosional. Untuk mempermudah, kita akan mendefinisikan emosi dengan perasaan atau afeksi yang melibatkan suatu campuran antara gejolak fisiologis, misalnya denyut jantung yang cepat atau perilaku yang tampak. Emosi merupakan suatu keadaan atau perasaan yang bergejolak dalam diri individu yang sifatnya disadari. Oxford English Dictionary mengartikan emosi sebagai sesuatu kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, atau setiap keadaan mental yang hebat. Selain itu, Daniel Goleman merumuskan emosi sebagai sesuatu yang merujuk pada suatu perasaan dan pikiran khasnya, sesuatu keadaan biologis dan psikologis, serta serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi dapat dikelompokkan sebagai suatu rasa marah, kesedihan, rasa takut, kenikmatan, cinta, terkejut, jengkel, atau malu. Emosi merupakan pengalaman efektif yang disertai dalam diri individu tentang kondisi mental dan fisik yang diekspresikan dalam bentuk tingkah laku yang tampak. Jadi, emosi adalah pengalaman afektif yang disertai penyesuaian dari dalam diri individu tentang keadaan mental dan fisik yang berwujud suatu tingkah laku yang tampak. Emosi sering didefinisikan dalam istilah perasaan atau feeling, misalnya pengalaman afektif, kenikmatan atau ketidaknikmatan, marah, terkejut, bahagia, sedih, dan jijik. Emosi juga sering berhubungan dengan ekspresi tingkah laku dan respon-respon fisiologis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa emosi adalah perasaan batin seseorang, baik berupa pikiran yang bergejolak, nafsu, keadaan mental dan fisik yang dapat muncul atau terwujud ke dalam bentuk-bentuk atau gejala-gejala yang seperti takut, cemas, marah, murung, kesal, iri, cemburu, senang, kasih sayang, dan ingin tahu. Karakteristik emosi pada anak itu antara lain: 1. Berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba. 2. Terlihat lebih hebat atau kuat. 3. Bersifat sementara atau dangkal. 4. Lebih sering terjadi. 5. Dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya. 6. Reaksi mencerminkan individualitas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama ada keadaan anak secara individu. Perkembangan emosi anak secara individu dapat terpengaruhi oleh adanya ketidaksempurnaan fisik atau kekurangan pada diri anak itu sendiri. Jika terjadi hal seperti ini, bukan tidak mungkin anak akan merasa rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri di lingkungannya. Anak akan merasa tidak nyaman dengan ketidaksempurnaan yang dimilikinya. Mereka akan cenderung menutup diri dari pergaulan teman sebaya, yang juga akan mempengaruhi perkembangan sosial.
Kemudian ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar, anak akan menentukan reaksi potensial mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi antara lain belajar dengan coba-coba. Pada pengalaman belajar seperti ini, anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberikan pemuasan sedikit atau sama sekali tidak memberi kepuasan. Selanjutnya ada konflik-konflik dalam perkembangan. Setiap anak pasti pernah mengalami konflik baik di rumah maupun di sekolah. Setiap anak memiliki berbagai konflik dalam menjalani fase-fase perkembangan yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Namun jika anak tidak dapat melewati atau gagal menyelesaikan konflik, biasanya mengalami gangguan-gangguan emosi. Pada usia aktif sekolah, bukan tidak mungkin mereka akan meluapkan emosi dengan menggunakan fisik. Adapun lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi perkembangan anak. Keluarga sangat berfungsi dalam menanamkan dasar pengalaman emosi, karena di sanalah pengalaman pertama didapatkan oleh anak. Keluarga merupakan lembaga pertumbuhan dan belajar awal atau learning dan growing yang dapat mengantarkan anak menuju pertumbuhan dan belajar selanjutnya. Gaya pengasuhan keluarga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak. Apabila anak dikembangkan dalam lingkungan keluarga yang emosinya positif, maka perkembangan anak akan menjadi positif. Akan tetapi, apabila kebiasaan orang tua dalam mengekspresikan emosinya negatif seperti melampiaskan kemarahan dengan sikap agresif, mudah marah, kecewa, dan pesimis dalam menghadapi masalah, maka perkembangan emosi anak akan menjadi negatif. Perkembangan emosi anak juga dapat dipengaruhi oleh sikap, perilaku, dan peran yang diberikan orang tua sesuai dengan tempat dan urutannya dalam keluarga. Hal ini dapat mempengaruhi pola perilaku, kepribadian, dan pembentukan sikap anak baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu bahasa dan emosi adalah aspek yang sangat penting bagi perkembangan anak selain fisik, motorik, dan sosial. Bahasa merupakan aspek penting bagi kehidupan anak terutama pada era komunikasi global yang tentunya menggunakan bahasa sebagai media komunikasi. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seorang disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Emosi memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak, baik pada usia prasekolah maupun pada tahap perkembangan. Selanjutnya, karena memiliki pengaruh terhadap perilaku anak, Wolfson menyebutkan bahwa anak memiliki kebutuhan emosional seperti ingin dicintai, dihargai, rasa aman, kompeten, dan mengoptimalkan kompetisinya. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati Rizal dari kelas B, program studi bimbingan dan konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu yang berjudul perkembangan kognitif. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pengertian kognitif. Kognisi atau kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa atau kejadian. Proses kognisi berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang mencirikan seseorang dengan berbagai minat terutama yang ditujukan kepada ide-ide dan belajar. Setiap individu berpikir menggunakan inteleknya. Selanjutnya ada pengertian kemampuan kognitif. Secara sederhana, kemampuan kognitif dapat dipahami sebagai kemampuan untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dengan perkembangannya, kemampuan kognitif ini akan memudahkan individu untuk menguasai pengetahuan umum dengan lebih luas, sehingga ia mampu menjalankan fungsinya dengan wajar dan dalam interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah salah satu aspek perkembangan yang meliputi semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologi yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Kemudian ada tahap-tahap perkembangan kognitif.
Yang pertama, tahap sensori motor umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap paling awal, perkembangan kognitif terjadi pada waktu bayi lahir sampai sekitar berumur 2 tahun. Tahap ini disebut tahap sensori motor oleh Piaget. Pada tahap sensori motor, intelijensi anak lebih didasarkan pada tindakan inderawi. Anak seperti melihat, meraba, menjamak, mendengar, membau, dan lain-lain. Tahap-tahap perkembangan kognitif anak dikembangkan dengan perlahan-lahan melalui proses asimilasi dan akomodasi terhadap skema-skema anak karena adanya masukan, rangsangan, atau kontak dengan pengalaman dan situasi yang baru. Piaget membagi tahap ini dengan 6 periode, yaitu periode 1, refleks, umur 0 sampai 1 bulan. Periode ini berkembang sejak lahir sampai sekitar berumur 1 bulan. Pada periode ini, tingkah laku bayi kebanyakan bersifat refleks, spontan, tidak disengaja, dan tidak terbedakan. Tindakan seorang bayi didasarkan pada adanya rangsangan dari luar yang ditanggapi secara refleks. Yang periode kedua ada kebiasaan dari umur 1 sampai 4 bulan. Kebiasaan dibuat dengan mencoba-coba dan mengulang-ulang suatu tindakan atau refleks yang dibuat diasimilasikan dengan skema yang telah dimiliki dan menjadi semacam kebiasaan. Terlebih dari refleks tersebut menghasilkan sesuatu pada periode ini. Terlebih seorang bayi mulai membedakan benda-benda di dekatnya. Adapun periode ketiga yaitu reproduksi kejadian yang menarik. Pada periode ini seorang bayi menjamah dan memanipulasi objek apapun yang ada di sekitarnya. Ia menunjukkan koordinasi antara penglihatan dan rasa jamah. Seorang bayi juga menciptakan kembali kejadian-kejadian yang menarik baginya. Adapun periode keempat yaitu dari koordinasi skemata dari umur 8 sampai 12 bulan. Seorang bayi mulai membedakan antara sarana dan hasil tindakannya. Ia sudah mulai menggunakan sarana untuk mencapai suatu hasil. Sarana-sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan atau hasil diperoleh dari koordinasi skema-skema yang telah ia ketahui. Kemudian ada periode 5 yaitu eksperimen dari umur 12 sampai 18 bulan. Unsur pokok pada periode ini adalah mulainya anak memperkembangkan cara-cara baru untuk mencapai tujuan dan cara tidak dipecahkan, kayak mencoba-coba eksperimen. Bila dihadapkan pada suatu persoalan yang tidak dipecahkan dengan skema yang ada, anak ini mulai mencoba-coba dengan trial and error untuk menemukan cara yang baru guna memecahkan persoalan tersebut. Adapun periode terakhir yaitu periode representasi umur 18 sampai 24 bulan. Periode ini adalah periode terakhir pada tahap intelijensi sensori motor. Seorang anak sudah mulai dapat menemukan cara-cara yang baru yang tidak hanya berdasarkan rabaan fisik dan eksternal, tetapi juga dengan koordinasi internal dalam gambarannya. Sensori motor ke intelijensi representatif. Secara mental, seorang anak mulai dapat menggambarkan suatu benda dan kejadian dan dapat menyelesaikan suatu persoalan dengan gambaran tersebut. Adapun tahap kedua yaitu tahap praoperasional dari umur 2 sampai 7 tahun. Istilah operasi di sini adalah suatu proses berpikir logik dan merupakan aktivitas sensori motor. Dalam tahap ini anak sangat egosentris, mereka sulit menerima pendapat orang lain. Anak percaya bahwa apa yang mereka pikirkan dan alami juga menjadi pikiran dan pengalaman orang lain. Mereka percaya benda yang tidak bernyawa mempunyai sifat bernyawa. Karakteristik anak pada tahap ini adalah sebagai berikut. Anak dapat mengaitkan pengalaman yang ada di lingkungan bermainnya dengan pengalaman pribadinya dan karenanya ini menjadi egois. Adapun anak belum memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan pemikiran, dan anak belum mampu melihat dua aspek dari objek ataupun situasi sekaligus, dan belum mampu bernalar atau reasoning secara individu dan deduktif. Yang ketiga ada tahap operasi konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Tahap operasi konkret dicirikan dengan perkembangan sistem pemikiran yang didasarkan pada aturan-aturan tertentu yang logis. Anak sudah memperkembangkan operasi-operasi logis. Ciri-ciri operasi konkret
konkret, yaitu adaptasi dengan gambaran menyeluruh. Pada tahap ini, seorang anak mulai menggambarkan secara menyeluruh ingatan, pengalaman, dan objek yang dialami. Menurut Piaget, adaptasi dengan lingkungan disatukan dengan gambaran atau lingkungan itu. Melihat dari berbagai macam segi, anak pada tahap ini dapat melihat suatu objek atau persoalan secara sedikit menyeluruh dengan melihat aspek-aspeknya. Ia tidak hanya memutuskan pada titik tertentu, tetapi dapat bersama-sama mengamati titik-titik yang lain dalam satu waktu yang bersamaan. Adapun seriasi, proses seriasi adalah proses mengatur unsur-unsur menurut semakin besar atau semakin kecilnya unsur-unsur tersebut. Menurut Piaget, bila seorang anak telah dapat membuat suatu seriasi, maka ia tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk membuat seriasi selanjutnya. Klasifikasi menurut Piaget, bila anak yang berumur 3 tahun dan 12 tahun diberi macam-macam objek dan disuruh membuat klasifikasi yang serupa menjadi satu, ada beberapa kemungkinan terjadi. Adapun bilangan, dalam percobaan Piaget, ternyata anak pada tahap praoperasi konkret belum dapat mengerti soal korespondensi satu-satu dan kekekalan. Namun pada tahap operasi konkret, anak sudah dapat mengerti soal korespondensi dan kekekalan dengan baik. Adapun probabilitas, pada tahap ini pengertian probabilitas setiap suatu perbandingan antara hal yang terjadi dengan kasus-kasus yang mulai terbentuk. Penalaran dalam pembicaraan sehari-hari, anak pada tahap ini jarang berbicara dengan suatu alasan tetapi lebih mengatakan apa yang terjadi. Adapun egosentrisme dan sosialisme, pada tahap ini anak sudah tidak begitu egosentris dalam pemikirannya. Ia sadar bahwa orang lain dapat mempunyai pikiran lain. Yang terakhir ada tahap operasi formal, umur 11 tahun ke atas. Tahap operasi operasional formal atau formal operation merupakan tahap terakhir dalam perkembangan kognitif menurut Piaget. Pada tahap ini, seorang remaja sudah dapat berpikir logis, berpikir dengan pemikiran teoritis formal dan berdasarkan proposisi dan hipotesis, dan dapat mengambil kesimpulan lepas dari apa yang dapat diamati saat itu. Sifat-sifat pokok pada tahap operasi formal adalah pemikiran deduktif hipotesis. Pemikiran ini yang menarik kesimpulan yang spesifik dari sesuatu yang imim. Dalam pemikiran remaja, Piaget dapat mendeteksi adanya pemikiran yang logis, meskipun para remaja sendiri pada kenyataannya tidak tahu atau belum menyadari bahwa cara berpikir mereka itu logis. Kemudian ada pemikiran induktif saintifik, yaitu pengambilan kesimpulan yang lebih umum berdasarkan kejadian-kejadian yang khusus. Pemikiran ini disebut juga dengan metode ilmiah. Pada tahap pemikiran ini, anak sudah mulai dapat membuat hipotesis, menentukan eksperimen, menentukan variabel contoh, mencatat hasil, dan menarik kesimpulan. Adapun pemikiran abstraksi reflektif, yaitu pemikiran analogi yang dapat juga diklasifikasikan sebagai abstraksi reflektif karena pemikiran itu tidak dapat disimpulkan dari pengalaman. Adapun teori-teori kognitif oleh para ahli. Adapun teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, menurut Piaget, perkembangan kognitif bertujuan untuk memperoleh struktur psikologis yang diperlukan supaya manusia mampu berpikir secara logis dan mampu mengadakan penalaran secara abstrak mengenai masalah-masalah aktual dan hipotesis. Piaget memandang anak sebagai organisme aktif yang berkembang dengan impuls-impuls internal dan pola-pola perkembangan tertentu. Piaget melihat bahwa perkembangan kognitif adalah hasil dari usaha anak memahami dan merespon dunianya. Yang kedua ada teori pemrosesan informasi dari Robert M. Gagna. Robert M. Gagna mengembangkan teori pemrosesan informasi sebagai teori belajar. Teori ini menggambarkan atau memodalkan proses-proses terjadi di otak manusia saat memproses informasi. Menurut Gagna, belajar adalah proses yang digerakkan oleh otak untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengambil kembali pengetahuan. Sedangkan pengelolaan informasi adalah penerimaan, pengelolaan, penyimpanan, dan pengambilan informasi. Selanjutnya, teori penalaran kognitif, perkembangan moral dari Lawrence Holbert.
Lawrence Holberg mengusulkan teori penalaran perkembangan moral yang didasarkan pada teori perkembangan kognitif dari Piaget. Dalam penelitiannya, Holberg mengajukan dilema moral, yaitu sebuah situasi di mana tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Subjek diminta untuk memberikan alasan tentang respon subjek terhadap situasi tersebut. Holberg menjelaskan perbedaan antara perilaku dan moral dan penalaran moral. Perilaku moral bisa sama, tetapi mereka dapat memiliki penalaran moral yang berbeda. Teori ini berpandang bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai 6 tahapan yang dapat teridentifikasi. Keenam tahapan perkembangan moral dari Holberg ini dikelompokkan menjadi 3 tahapan, yaitu tingkat 1 prakonversional. Yang pertama ada orientasi kepatuhan dan hukuman, dan orientasi niat pribadi. Kemudian tingkat 2 konvensional, orientasi keserasian interpersonal dan konformitas, dan orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Tingkat 3 ada pasca konversional, yaitu orientasi kontak sosial, prinsip etika universal. Yang terakhir ada teori belajar dari operan dari Skinner. Operant learning mengungkapkan bahwa perilaku tertentu berulang-ulang atau akan berhenti tergantung dari konsekuensi yang diperoleh dari perilaku. Skinner memahami bahwa untuk yang paling penting dari belajar adalah habit atau kebiasaan. Dalam operant learning ada 2 hal, yaitu reinforcement adalah segala sesuatu yang mengikuti perilaku dan menyebarkan perilaku tersebut diulangi, dan punishment adalah segala sesuatu yang mengikuti perilaku tertentu yang menyebabkan perilaku tersebut terhenti atau tidak diulangi. Adapun teori sosial kultural dari Vygotsky. Menurut Vygotsky, anak secara efektif menciptakan pengalaman mereka sendiri. Vygotsky memberikan peran yang lebih penting pada interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif anak. Dengan kata lain, perkembangan kognitif anak sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan dari aktivitas sosial dan budaya. Vygotsky percaya bahwa perkembangan kognitif atau ingatan ataupun memori, atensi, dan penalaran mencangkup belajar menggunakan penemuan masyarakat seperti bahasa, sistem matematis, dan strategi ingatan. Menurut teori ini, pengetahuan tidak dihasilkan dari dalam diri individu, melainkan dibangun melalui interaksi dengan orang lain dan benda budaya, misalnya buku. Teori terakhir yaitu perspektif humanistik dari Abraham Maslow. Perspektif humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang bebas dalam menentukan perkembangan dirinya menjadi manusia yang sehat mental bila ia mendapatkan kesempatan sehingga ia dapat berperilaku optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Manusia dianggap sebagai makhluk bermartabat dan bertanggung jawab yang memiliki beberapa potensi-potensi yang perlu diusahakan pengaktualisasiannya. Tujuan terakhirnya adalah agar individu dapat mengembangkan kemanusiaannya secara penuh. Adapun kesimpulan dapat ditarik dari materi ini yaitu perkembangan kognitif adalah salah satu aspek dalam perkembangan yang mencangkup semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungan. Perkembangan kognitif tentunya memiliki tahap-tahap dalam setiap perkembangannya, serta memiliki karakteristik tersendiri dan setiap tahapannya. Oleh karena itu, setiap anak yang sedang dalam masa perkembangan kognitif haruslah mendapatkan dukungan penuh dari lingkungan sekitarnya, terutama keluarga, orang tua, dan sekolah. Selain itu, tahap perkembangan kognitif yang dialami oleh anak-anak pun berbeda-beda sesuai usianya, sehingga diperlukan perhatian dan perlakuan yang berbeda pula. Jangan disama-samakan dan mengimbangi tahapan perkembangan yang sedang dialami.
Itulah tadi materi yang dipaparkan oleh saya yang berjudul materi perkembangan kognitif. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.